Habib, mohon untuk bisa jemaah mengikuti arahan dari Habib. Sekali lagi para jemaah yang ada di lantai 1 depan bisa semuanya merapat ke depan. Kita cukupkan sampai yang kedua saja. Di belakang kita bisa merapat ke depan. Ya. هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat ilmu yang dibimbing oleh para ulama. Kita membahas sesuatu yang barangkali sangat diperlukan oleh setiap muslim, tentu yang mencintai ilmu. Tadi saya masuk, saya sholat tahiyatul masjid. Dulu lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib, berdasarkan hadis Nabi bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, falyarka', hendaklah dia. Lam di sini fal, fa ada lam, namanya lamul amri, perintah. Lam yang menunjukkan perintah, lamul amr. Hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga yang lain. Dulu ada kisah Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, beliau ulama besar dari kalangan madhab Ahlul Dhahir, ya, Ad-Dhahiri, Ad-Dhahiriyah. Beliau di saat itu masuk masjid, ingin mengikuti sholat jenazah. Karena masih menunggu, dia duduk, kemudian ditegur sama beberapa orang yang lebih tua. Di saat itu Ibnu Hazm umur 30 tahun. Ditegur, "Kenapa kamu kok duduk, sudah gede begini, kok tidak sholat tahiyatul masjid?" Wah, kaget dia dan merasa, ya mungkin karena sudah berumur, mungkin tidak nyaman ditegur seperti itu. Ya, dibawalah hadis itu menunjukkan kepada pendapat sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa Ibnu Hazm akhirnya belajar jadi imam. Sudah umur 30 tahun. Ya, di antara kitabnya adalah Al-Muhallah. Ya. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, sunnah. Berarti ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Tentu kita sebagai muslim, sebagai orang yang senang dengan ilmu, ketika kita beramal, itu berusaha untuk mencari sandarannya. Ya, bahasa kerennya apa? Mencari dalil. Lu antum sholat di masjid, wajib ada dalilnya.
Lu antum kok duduk? Ya tidak kok, sunnah, gak wajib ya. Ya kalau tidak wajib ya bukan mubah, ya sunnah. Di antaranya dalil yang mengatakan sunnah apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ya, hadis Abi Waqid Al-Laitsi, bainama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil masjid fa'aqbala salasatu nafarin fa'aqbala ithnani ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dhahaba wahidun fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa wa ammal akhar fajalasa khalfahum falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafaris thalatha amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa ammal akhar fastahya Allahu minhu wa ammal akhar fa'aradallahu anhu, rawahul Bukhari. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, datanglah 3 orang ya. Kemudian 2 orang menuju kepada Rasulullah SAW, yang satu pergi ya. Kemudian salah satu dari kedua yang menuju kepada Nabi, 2 orang tadi, melihat tempat yang kosong di halaqah, duduk dia di situ. Fajalasa wa amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun orang yang kedua duduk di belakang mereka. Falamma faragha Rasulullah SAW, ketika selesai Rasulullah SAW menyampaikan ya, yaitu nasihat, tausiah, kajian lah bahasa kita sekarang. Kemudian beliau bertanya, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang 3 orang ya, tentang 3 orang tadi ya. Adapun yang satu dari mereka menuju kepada Allah, maka Allah menuju kepadanya. Adapun yang kedua dia malu, maka Allah malu kepadanya. Jadi yang pertama, ketika ada tempat kosong, Nabi memberikan sebutan kepada dia ya, fa'awa ilallah. Awa yuwi itu adalah menuju kepada Allah, Allah menuju kepadanya. Tentu kalau iwa untuk Allah, sifat untuk Allah, kama yaliku bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah ya. Adapun yang lain malu ya, Allah juga malu kepada dia. Adapun yang ketiga yang pergi, dia berpaling, maka Allah berpaling dari orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini para jemaah dijadikan oleh para ulama ya sebagai apa? Sebagai dalil bahwa sholatul masjid tidak wajib alias sunnah. Karena 3 orang ini ketika masuk masjid, Nabi masjid tidak sholat, tidak sebutkan sholatul masjid. Ya, demikian. Tapi ini tidak soreh. Ya bisa jadi misalkan bisa di dalam, karena tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan sudah sholat, tahiyatul masjid, tidak ada keterangan belum sholat. Ya, nah, ini. Dan ini bisa masuk kategori takrir Nabi, takrir. Sementara tadi qaul. Tentu saja qaul dengan takrir lebih kuat qaul. Ya. Apalagi dengan fiil lebih kuat qaul, hadis qaul. Hadisun qauli lebih kuat. Nah, disitulah letak perbedaan ketika mengatakan ini hadis qaul, ini hadis fiil. Nah,
Ini perbedaan, ya. Nah, sementara kita harus melakukan satu amal berdasarkan dalil. Para jemaah rahmati Allah. Siapa yang memberikan keterangan-keterangan seperti itu, ya? Ya tentu para ulama. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa ulama kadang disebut dengan alim, disebut dengan al-ulama, disebut dengan al-hakim, disebut dengan mujtahid, ya, atau juga mufti. Itu. Ternyata kalau kita lihat syarat seorang disebut sebagai orang yang berilmu, alim, ulama, tentu tidaklah mudah. Di mana mereka punya hak, otoritas untuk berfatwa. Di dalam kitab-kitab usul fikih disebutkan harus paham, bahkan sebagian harus hafal tentang ayat-ayat ahkam dan hadis hukum, ya, ayat hukum. Ada yang mengatakan 500 ayat hukum, ada yang mengatakan 50. Yang dirojihkan oleh Syekh Masyhur 500 ayat hukum. Ya. Kemudian juga memahami tentang ilmu mustalah hadis, ilmu rijalul hadis. Ini. Sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Ini para jemaah rahmati Allah. Kemudian juga memahami tentang ilmu usulul fiqh, sehingga bisa memahami mana yang lafadz memiliki sifat am dan khos, umum dan khusus. Contoh, ya, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki dan perempuan potong kedua tangannya. Itu umum karena ada al. Ya. As-sariqu artinya mencuri apa saja, sebesar apapun, pokoknya pencuri. Sementara ada hadis khusus, ini ayat. Ditaksis, dikhususkan dengan apa? La qat'ah illa fi rub'i dinar fasaida, tidak ada potong tangan kecuali seperempat dinar. Fasaida cukup. Kalau salah di dalam menerapkan bisa fatal, tangan orang bisa putus semua, bisa buntung. Nah ini. Nah ini yang seperti itu adalah para ulama, mereka yang memiliki ilmunya. Memahami antara mutlak dan muqayyad, antara mujmal dan mubayyan, antara dhahir dan muawwal, mantuk dan mafhum. Nah ini semua adalah istilah-istilah di dalam ilmu usul fiqh. Mengetahui nasikh dan mansukh. Berarti apa di sini? Betapa tidak mudah seseorang disebut sebagai ulama, ya, sebagai ulama. Sehingga memahami ijma, memahami qiyas dan lain sebagainya. Ya, dengan demikian tidak mudah seseorang disebut sebagai ulama. Itu. Kemudian ketika kita memahami bagaimana upaya mereka memberikan penjelasan kepada kita untuk kita beribadah, beramal berdasarkan dalil, maka kita akan merasa bersyukur dan berterima kasih pada mereka.
Ya. Nah, pada kesempatan ini apa saja yang menjadi sebab-sebab ulama beda pendapat? Ya, tentu tidak akan saya sebutkan semua karena memang beberapa bagian itu dipahami oleh para pelajar, para tholib, ya. Namun mudah-mudahan pendekatan yang ingin saya sampaikan kepada jamaah bisa membuat kita lebih bersemangat untuk belajar agama. Oh iya, ulama berusaha untuk menjelaskan salat, menjelaskan tentang taharah, bagaimana berwudu, ya, salat dari takbir sampai salam. Para ulama berusaha menjelaskan kepada kita. Dengan demikian kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, berusaha secara terperinci, mufassal. Itu tujuan. Saya berikan contoh satu saja dan sering ini saya contohkan karena sangat mudah dan sering dilakukan. 17 kali, belum nambah dengan yang sunnah. Sholat, takbir, mengangkat kedua tangan. Sebagian dari kita taunya mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Mau begini gak urusan, mau begini gak urusan, penting mengangkat dua tangan. Ternyata para ulama memberikan keterangan rinci, ya, menghadapkan kedua telapak tangannya ke kiblat, tidak menggenggam dan tidak merenggang, ya, sejajar dengan kedua pundak, terkadang sejajar dengan kedua telinga, daun telinganya, ya. Nah, ini para jemaah, ini salah satu contoh, ya. Sujud, apakah turun kedua lutut dulu atau kedua tangan dulu, sementara kita ibadah harus, ya, mengikuti dalil apakah kedua lutut dulu atau kedua tangan dulu. Para ulama satu memberikan mana yang kuat, mana yang lemah. Terjadilah perbedaan para ulama. Apapun perbedaan yang terjadi antara para ulama, kita semua beribadah dan kita semua harus melakukan, ya. Nanti ada bagian, ya, kita itu terbagi jadi dua, sebagai penuntut ilmu dan sebagai orang yang awam, ya. Nah, itu sikap nanti insya Allah. Nah, ulama ini disebut sebagai bisa berfatwa, menjelaskan mana yang kuat, mana yang lemah, ya. Mereka syaratnya tadi, ya. Yang kedua, selain syaratnya dari sisi ilmu tentang tadi apa? Ayat-ayat ahkam dan hadis ahkam 500, bahkan ada yang mengatakan harus hafal. Saya nggak punya syarat itu. Kemudian yang kedua, harus mengerti tentang mustalah hadis detail sehingga tahu mana yang dhaif, mana yang sahih. Mengetahui usul fikih, ini si ilmu. Yang kedua dari sisi al-adalah. Al-adalah. Apa adalah? Yaitu bukan termasuk orang yang fasik, bukan termasuk orang yang suka berbuat dosa, apalagi dosa terang-terangan. Nah, ini sehingga tidak mudah. Nah, sekarang apa sebab-sebab, ya, di antara sebab-sebab di mana ulama bisa berbeda pendapat, ya. Menjadi pegangan saya adalah kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, tapi juga
kitab yang lain ada Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ya, dan yang lain. Tapi di dalam kitab Raf'ul Malam ini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, ya, beberapa poin, lebih dari 10. Ya, tentu tidak akan saya bawa semua, ya. Paling tidak ditambah dengan yang lain, ya, bisa menjadi kurang lebih 11 atau 12, ya. Kalau dibawa semua, ada yang paham, ada yang tidak paham. Ya. Apa yang pertama para jemaah, sebab ulama bisa beda-beda pendapat, yaitu alla yakunal hadis, sebab sebuah hadis tidak sampai, ya, kepada ulama tersebut. Beliau menyampaikan dalam kitab Raf'ul Malam perkara penting, ya, kurang lebih ada 3 hal penting. Pernah saya sampaikan dulu. 1, tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Tidak semua ilmu, ya, ini. Di mana beliau, ya, mengatakan bahwa tidak semua ilmu berkumpul kepada satu orang ulama, tidak semua, ya. Fa innal ihatata bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah. Sesungguhnya al-ihatah, yaitu menguasai hadis Rasul, tidaklah terjadi kepada seorang pun dari umat ini. Makna bebasnya, tidaklah semua ilmu berkumpul pada seorang ulama. Ya. Ini. Berarti apa? Bisa jadi ulama fulan tahu, ulama allan tidak tahu. Sampai kepada si A, tidak sampai kepada si B. Ya. Yang kedua, tidak ada seorang ulama, ini ulama yang baik, ya, bukan ulama su, bukan ulama yang buruk. Tidak seorang pun ulama yang sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan beliau, ya, wal yu'lam annahu laisa ahadun minal ummah al maqbulin indal ummah qabulan aman yata'ammadu mukhalafatah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi daqiqin wala jalilin. Hendaklah diketahui tidak ada seorang pun dari imam, ya, yang diterima oleh umat penerimaan secara global umum yang sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Nah, ini. Jadi tidak ada yang sengaja untuk menyelisih sunnah Nabi. Ini. Dan yang ketiga adalah, ya, tidak ada seorang pun selain Nabi yang maksum, ya. Tidak ada seorang pun dari Nabi selain Nabi yang maksum. Ya, yang maksum. Sehingga apa? Ala anna kulla ahadin minan nas yu'khad min qaulih wa yutrok illa Rasulullah SAW. Bahwa setiap orang dari manusia ini bisa diambil perkataannya, juga bisa ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan 3 perkara ini tentu menarik,
untuk kita lebih bersemangat dalam hidup mempelajari agama. Ya. Ketika seseorang pada saat sekarang dia beramal, ya, misalkan sholat, dia mengikuti pendapat, ya, ketika sujud turun tangan lebih dulu. Kemudian setelah mendapatkan keterangan yang lain, kok lebih mukni, lebih menenangkan turun kedua lututnya. Maka dalam hal ini bukan aib baginya untuk mengikuti dalil yang baginya adalah rojih. Tinggal kapan saya bisa memilih pendapat ulama, atau saya tidak bisa memilih pendapat tersebut. Nah itu ya. Nah kalau sudah kita mengambil, sebenarnya itu pilihan, bukan apa ya, namanya pilihan, bukan pilihan, ya. Bukan keterpaksaan. Kenapa? Karena upaya dan usaha menjelaskan pendapat ulama, mana yang rojih, mana yang marjuh, argumentasi seperti apa, ada. Nanti terakhir insyaallah, ya. Ini kenapa kalau bagi saya menarik untuk dibahas. Ya itu tadi tujuannya, oh ternyata para ulama itu berat ya. Mereka itu berusaha untuk menjelaskan pada kita, sehingga kita apa? Benar dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah berhubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian kita berjalan dalam kehidupan ini dengan apa? Dengan cahaya ilmu, cahaya sunnah. Sehingga cahaya ilmu, cahaya sunnah tidak semata-mata menjadi nama tertentu, tapi memang jadi praktek, ya. Nah, jadi saya sampaikan berangkat dari tiga itu, ya. Akhirnya ulama beda pendapat. Sebab pertamanya adalah alla yakunal hadis qad balaghahu. Suatu hadis tidak sampai kepada seorang ulama tersebut. Apakah ada? Kenapa tidak? Ya, tentu ada. Ya. Di zaman sahabat, ya. Di zaman sahabat, Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang warisan seorang nenek. Beliau mengatakan, bagimu nek, ya, tidak ada warisan, karena tidak ada keterangan dalam Al-Quran, dan aku juga tidak mendapatkan, tidak mengetahui di dalam hadis Nabi. Ya. Tapi aku mau tanya kepada orang-orang. Bertanyalah kepada sahabat yang lain. Berdiri Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah, bahwa keduanya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek tersebut warisan dari anaknya, ya, atau dari nenek berarti dari apa? Dari cucunya. Berarti gak punya bapak anak ini. Berapa? 1/6, ya,
1/6. Dan juga hadis ini diketahui juga Imran bin Husain, Al-Mughirah bin Syu'bah, Muhammad bin Maslamah, Imran bin Husain, dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah pasti bisa menjawab lebih senior Abu Bakar As-Siddiq. Lebih banyak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak mengatakan dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar ada Abu Bakar sama Umar. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu banyak interaksi dengan Nabi, tapi tentang hadis ini tidak sampai kepada beliau. Ini di zaman sahabat, ya. Di zaman tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, ya, ditanya tentang masalah suami istri yang bercerai, di mana istri itu sudah ditalak 3, harus kalau mau kembali kepada suami yang pertama dia harus menikah, ya, dengan syarat yaitu apa? Digauli. Sa'id ibn Musayyib ini kibar tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Sa'id ibn Musayyib, beliau berfatwa berdasarkan zahir ayat, ya, hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan orang lain. Cukup menikah, nggak perlu digauli. Ketika bercerai boleh kembali kepada suaminya. Sementara ada hadis Aisyah, beliau berkata, ja'at imra'atu Rifa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb fatabassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuki usailatahu wa yadhuka usailataki, rawahu Muslim, Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, telah datang kepada Nabi istri Rifa'ah dan berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, aku istrinya Rifa'ah, dia telah menceraikanku, mentalakku, ya, fabatta tolaki, yaitu tolak bain, ya, 3 kali. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair, wa inna mamahu mithlu hudbati thawb, sementara ini kiasan, ya, kinayah, kiasan, maaf, ya, kiasan dia punya dia kecil seperti ujung baju ini. Ya, sehingga istilahnya tidak puas dalam berhubungan, dia tidak bisa dan belum berhubungan. Maksudnya dia menyesal, mau cerai lagi sama si suami yang baru, karena sudah menikah, maunya boleh kembali kepada suami pertama yang sudah mentalak 3 kali. Nabi tersenyum, ya, senyum Nabi, ya, punya dia kecil seperti ujung baju gitu. Ya, akhirnya apa? Kamu mau kembali kepada suamimu Rifa'ah? Oh, nggak bisa. Sampai tadzuki usailatahu, sampai kok merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Apa madu di sini? Bukan madu dua-duanya yang antum pahami, ya, bukan.
Di sini kiasan juga. Apa? Kamu berhubungan sama Abdurrahman bin Ibnu Zubair. Paham di sini? Baru setelah itu cerai kembali. Ini hadis ini ya tidak sampai kepada siapa? Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Musayyib. Sehingga beliau berfatwa berdasarkan dohir ayat. Yang penting dia sudah menikah dan bercerai, meskipun tidak berhubungan, maka boleh kembali kepada suami yang pertama. Hadis ini tidak sampai. Bukan tidak berdalil, berdalil. Ya, ini para jemaah. Ya. Terjadi kepada siapa? Imam Malik. Imam Malik. Abdurrahman bin Wahab dari Ahmad bin Abdurrahman ibnu Wahab, dia mengatakan sami'tu ammi yaqul, ya, kata Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, aku mendengar pamanku berkata, sami'tu Malikan yus'al an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Faqala laisa dzalika 'alan nas. Apa jawaban Imam Malik? Itu tidak ada dalilnya, tidak ada wudu menyela-nyela jari kaki. Ini para jemaah. Qala, ya, apa kata pamannya Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab? Fataraktuhu hatta khaffan nas. Aku tinggalkan beliau hingga orang-orang sudah sepi. Faqultu lahu ya Aba Abdullah, sami'tuka tufti fi mas'alati takhlili asabi'ir rijlain. Wahai Aba Abdullah, yaitu kunyah Imam Malik, aku mendengar engkau ya berfatwa, tufti. Ya memang Imam Malik mufti. Imam, ya, Imam Malik. Kalau Ustadz Imam Santoso, ya, kepala sekolah. Ini Imam Malik, mufti, tufti. Tentang masalah, aku mendengar engkau berfatwa tentang masalah menyela-nyela jadi kaki. Za'amta an laisa dzalika 'alan nas, dan kamu menyangka hal itu tidak ada dalil bagi orang-orang ini, ya. Wa indana fi dzalika sunnatun. Tapi kami, ya, yaitu siapa? Pamannya Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab mengatakan, disebutkan nama pamannya, mengatakan apa? Kami punya dalil dari hadis, dari sunnah. Imam Malik tidak diam. Imam Malik tanya, faqala wa mahiya, apa itu? Faqultu sannal Laits bin Sa'd wa ibn Lahiyah wa Amr bin Harith an Yazid ibn Amr al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman al-Habli anil Mustawrid bin Shaddad al-Qurashi qala, disampaikan dengan sanadnya sampai kepada Rasul, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Kata Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi, dia mengatakan, di sahabi berarti, aku melihat Rasulullah SAW yadluku, menggaruk-garuk dengan khinsar. Khinsar itu jari ini apa, jari apa ini ya? Kelingking, ya, jari kelingking antara jari-jari kakinya. Faqala, apa kata Imam Malik? Kamu jangan macam-macam ya, saya imam. Enggak. Saya yang ngisi pengajian juga tidak. Apa kata beliau? Inna hadza hadithun hasanun. Kalau demikian, hadis ini adalah hasan. Nah, beliau imam, beliau muhaddits, gurunya Imam Asy-Syafi'i, punya kitab Al-Muwatta.
Dan beliau mengatakan wa masami'tu bihi qattun illa sa'ah. Dan aku tidak pernah mendengar hadis ini sebelumnya kecuali sekarang ini. Ya. Kata Imam Malik. Kemudian dilanjutkan oleh pamannya Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab tadi, summa sami'tuhu yus'alu ba'da dzalika fa amara bi takhlilil asabi'. Kemudian Imam Malik ditanya masalah itu. Aku mendengar beliau ditanya masalah itu setelah ini, setelah pertemuan dengan pamannya Ahmad ini, beliau menjawab agar disela-sela dengan jarinya. Ya. Ya. Ini Masya Allah ya, sebuah dialog ilmiah, ya, tentu antara guru dan murid, karena ya pamannya ya termasuk yang mendengarkan di majelis itu, dan ternyata Imam Malik tidak memahami, belum sampai hadis, sampai mengatakan saya baru mendengar hadis ini, sebelumnya belum pernah, kecuali sekarang ini, ya, kecuali sekarang ini. Di masa sahabat ada Abu Bakar tadi masalah warisan nenek, beliau tidak tahu, yang tahu Al-Mughirah bin Syu'bah, Muhammad bin Maslamah, Imran bin Husain. Umar bin Khattab tidak memahami hadis tentang al-istizan, diberitahu izin, ya sudah izin tapi kok tidak dijawab 3 kali, pulang, ya assalamualaikum 3 kali, pulang. Sekarang sudah ada ini, sudah ada handphone, bisa WA, kalau tidak dijawab berarti jangan, karena yang diminta izin punya hak untuk memberi atau tidak. Boleh, tidak ada masalah, jangan tersinggung, itu syar'i. Karena bisa jadi biasanya sih maaf, ya, karena orang timur ya nggak mungkin nggak menjawab kalau maaf jangan sekarang ya. Nah, tapi ketika kita assalamualaikum ya, pergi. Ini ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang minta izin kepada Umar bin Khattab dan tidak mendengar dan memang tidak ada jawaban. Umar bin Khattab hampir menyuruh orang ya untuk apa? Iya silahkan. Tapi sudah pergi duluan Abu Musa al-Asy'ari. Dipanggil, kamu kok pergi? Ya, karena tidak boleh. Umar tidak tahu hadis tentang istizan. Yang tahu Abu Musa al-Asy'ari para jemaah. Ya, Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Yang kemudian Umar bin Khattab minta siapa yang menjadi saksi, disampaikan ya beberapa orang Ansor jadi saksi hadis itu. Bahwa tidak percaya. Setelah itu rujuk, semuanya rujuk. Ya. Termasuk para jemaah rahmati Allah itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, ya Imam Malik, ya. Dan juga yang lainnya. Ya. Kenapa? Dan ini yang paling banyak, hadis tidak sampai, apalagi orang sebelumnya, setelahnya, tabi'in, tabi'in, dan apalagi sekarang, apalagi cuman ustadz bukan ulama. Ulama bukan ustadz bukan ulama. Kalau ulama sudah pasti guru. Kalau guru belum tentu ulama. Bahkan ulama pun tidak ngaku sebagai ulama. Mereka ngaku sebagai tolib. Bahkan pakai isim siwat tasghir, tulaibul ilmi. Tulaib itu kecil, penuntut ilmu yang kecil. Itu para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua sebabnya adalah an yakunal hadis qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indahu. Bisa jadi hadis tersebut sampai kepadanya, namun hadis itu
pendapat dia, penelitian dia, ulama ini, hadisnya tidak sahih. Paham di sini? Tidak sahih. Loh, berarti menentukan hadis itu sahih atau tidak, apakah juga termasuk ranah ulama beda pendapat dan masuk ke dalamnya ijtihad? Maka jawabannya apa? Ya tentu iya. Ya, tentu iya. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat ya tidak adanya at-tauqid di dalam al-mashu alal khuffain. Tidak ada batasan waktu mengusap di atas kedua sepatu. Ya, tidak ada batasan waktu. Ya. Kenapa? Karena menurut beliau hadis yang terkait dengan mengusap di atas sepatu itu tidak sabit, tidak sahih. Ya. Namun Al-Imam Al-Baihaqi beliau mengatakan seandainya hadis tauqid itu sabit, maka jadi hujjah bagi beliau, bukan qiyas dipakai. Namun setelah itu beliau tahu ada rawi yang menurut beliau majhul dan ternyata setelah dijelaskan oleh para ulama yang lain tidak majhul, ya, tidak majhul. Sehingga apa? Sehingga beliau setelah itu rujuk, ya, rujuk. Imam Syafi'i rujuk, ya, kata Az-Za'farani roja'a Abu Abdullah yakni Asy-Syafi'i ila tauqid fil mashi. Dia rujuk setelah tahu. Imam Malik rujuk. Apalagi Mahfud, siapa dia? Iya. Apalagi kita siapa? Kan begitu. Nah, makanya kita belajar dan belajar. Berusaha mengumpulkan keterangan para ulama. Setelah itu, ulama beda pendapat nih. Tidak mungkin saya kocok. Wah, bapak-bapak ya, keluarnya adalah pendapat Imam Malik. Keluarnya adalah pendapat fulan. Tidak bisa. Ya. Nah, kita juga tidak mungkin. Sudah Pak, Bapak gantian ya besok. Kalau nanti kan antum di sini kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i, kalau suami istri bersentuhan tangan tuh batal wudunya. Kita kan mau umroh bareng-bareng Pak, mau haji, sudah kita pindah dulu ya. Sebab kalau kita pakai waktu tawaf dan sa'i, kita bisa kehilangan istri loh Pak. Kalau pendapat Imam Ahmad tidak batal. Mau begitu? Nanti setelah kita kembali ke Indonesia lagi, kita balik kepada pendapat ya tidak begitu beragama. Bahkan ada orang itu minta fatwa pada ulama, diarahkan sesuai dengan keinginannya, diarahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian tujuannya ada membenturkan pendapat, atau yang kedua mencari yang enak-enak. Oh, saya menikah tanpa wali berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, tanpa saksi pendapat Imam Malik, tanpa mahar berupa harta cukup karena cuma hafal Al-Fatihah. Jadi nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai mahar, kawin jadi. Saya ikut pendapat ulama ini. Dikumpulkan yang enak berdua sama perempuan ya di hotel. Itu namanya zindik ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, para ulama yang lain, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang saya nasnya dari Syekh Utsaimin, man tarakhasa faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari yang enak-enak sesuai dengan hawa nafsu dalam beribadah,
maka dia zindik, tazandak, munafik. Ulama mengatakan tazandak beribadah berdasarkan hawa nafsu. Ini bukan berarti kemudian wah gak boleh cari yang enak-enak, nyari yang sulit-sulit. Sebaliknya misalkan kumpulin yang berat-berat, ya juga gak bisa seperti itu para jemaah. Nah, tentu kita belajar nantinya. Ya, belajar. Pertama kita tahu ini, oh ternyata memang bisa jadi pertama tadi sebabnya tidak sampai hadis kepada fulan. Akhirnya Imam Malik, oh enggak ada itu. Menyela-nyela jari kaki ketika wudhu tidak ada. Sa'id bin Musayyib, oh enggak masalah, yang penting sudah cerai. Ya hatta tankiyah zaujan ghair, sampai menikah dengan yang lain. Meskipun belum sampai berhubungan, cerai, balik kepada suami pertama. Bahkan ada yang pesen, nanti tolong ya jangan diapa-apain ya, cerai saja, ceraikan. Atau pesannya, kalau sudah berhubungan, yang penting sudah berhubungan, jangan lebih dari sekali, ceraikan. Ya, al-muhallil, itu haram seperti itu. Ya. Nah, para jemaah, kita tuh banyak menghadapi kasus-kasus pribadi masing-masing kita, yang di situ tentu saja bagi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah perlu apa? Perlu yaitu petunjuk, perlu ilmu, ya, perlu ilmu para ikhwan sekalian. Nah dengan demikian mudah-mudahan momentum kita mempelajari ini bukan malah tambah pusing. Tidak, saya tidak mengajak pusing berjamaah, tapi saya mengajak betapa besarnya jasa para ulama. Ya, kemudian mereka menuntun kita bagaimana kita beramal. Wajib diketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang namanya pertentangan. Dalam surat An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Qur'an An-Nisa ayat 80 apa? 2 apa 3? 83 ya. Tolong An-Nisa 83 atau 82? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? 82 An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Walau kana min indillahi lawajadu, ya, walau kana afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain sisi Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi, perselisihan, perbedaan yang sangat banyak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita tidak ada pertentangan ayat satu dengan yang lain. Tidak ada pertentangan hadis sahih dengan hadis sahih yang lain. Tidak ada pertentangan ayat dengan hadis sahih yang lain. Nah ini penting untuk menjadi perhatian. Itu konsep dasarnya. Yang ada pertentangan, perselisihan, perbedaan itu kembali kepada pemahaman para ulama, bukan pemahaman ya penjual gorengan, penjual bakso, bukan kita ulama. Nah kita ngikuti mereka, kemudian kita menimbang argumentasi mereka. Loh,
kok kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya dijelaskan dalam Syarh Usul min Usul. Pertama, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, keterbatasan ilmu. Yang kedua, qillatul fahmi, sedikitnya pemahaman. Ini. Tadi ilmu tidak sampai kepada seorang. Kemudian juga dalam pemahaman. Nah ini nanti ada ya. Ini para jemaah. Yang kedua tadi hadis sampai pada dia tapi tidak sabit, tidak sahih. Namun Imam Syafi'i setelah tahu hadis masalah taukid bahwa musafir 3 hari 3 malam, baru setelah itu batal, dia harus wudu, lagi harus wudu buka sepatu kaos kakinya. Bagi mukim sehari semalam, antum kerja sekarang ini dingin, sampai kantor nanti ada AC dingin misalkan, silakan di sini dalam keadaan wudu, memasukkan kaos kaki dalam keadaan suci, kemudian sampai di kantor mau sholat duha atau sholat duhur, batal wudu, kedinginan, tidak perlu buka kaos kakinya. Dengan catatan ketika mau berangkat sudah dalam keadaan berwudu. Ketika batal di kantor tidak perlu buka, silahkan. Kapan sampai kapan? Meetingnya sehari semalam, nggak berhenti ya silahkan. Ya, kalau sudah sehari semalam baru harus buka. Ya. Atau junub, nah baru buka, harus mandi. Ya. Nah sementara barangkali buang air kecil, buang air besar di kloset, tetap pakai kaos kaki, klosetnya kloset duduk, dan kloset lebih cakep daripada kamar tidur saya, toiletnya. Ada beberapa toilet rumah itu lebih cakep daripada kamar tidur, sehingga apa? Ya dia mungkin tidak lepas kaos kaki, duduk, gak ada masalah. Setelah itu udah dilepas wudu, ya, kecuali junub harus mandi sehari semalam. Nah Imam Syafi'i tadi tidak ada taukid, tidak ada batasan. Nah setelah tahu beliau rujuk. Taunya apa? Hadis itu sahih, tadinya tidak sahih. Karena terkadang hadis itu dibawa dari jalur di mana ada rawi dhaif dan sepakat kedhaifannya. Tapi terkadang di jalur yang lain sahih, ya sudah selesai. Yang dhaif ditinggalkan, yang sahih diambil. Dan tentu ini merupakan penjelasan ya bukan pada tempatnya. Para jamaah rahmati Allah. Ya. Nah, ini kita berikan contoh sehingga bisa berbeda pendapat ulama itu. Ya, bisa beda pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah i'tiqadu dhafil hadis bijtihadihi. Keyakinan seorang ulama tentang dhaifnya sebuah hadis. Ya, tentang dhaifnya sebuah hadis, ya, dengan sebab ijtihad mereka, ijtihad. Jadi berijtihad bahwa hadis itu adalah dhaif, ya. Itu. Nah, ternyata hadis sahih atau dhaif adalah merupakan ijtihad. Seperti menggerakkan jari ketika tasyahud. Ulama yang lain mengatakan itu syadz. Kalau syadz berarti dhaif. Syekh Albani mengatakan itu sahih, yaitu ziyadatus thiqah, sehingga beliau berpandangan begini. Nah, tinggal sudah dibahas pada kajian Bulughul Maram. Tadi pagi juga Bulughul Maram sudah dibahas dalam kajian Bulughul Maram, ya. Ya, itu ijtihad. Ya. Nah, ketika seorang ulama meyakini hadis itu dhaif karena ijtihadnya, ya, maka apa? Ya, tentu saja apa? Dia tidak menggunakan hadis itu sebagai hujjah. Ya. Ada juga hadis sampai pada dia, yang keempat, hadis sampai kepada dia dan sahih, tapi dia lupa, ya, lupa. Ya, hadis sampai kepada dia, hadis itu sahih dan dia lupa.
Nah, itu. Sehingga dia menghukumi dengan yang lain, ya. Seperti Umar ditanya tentang masalah orang yang junub ketika safar dan tidak ada air. Umar menjawab, ya tidak boleh sholat sampai dia dapat air. Lalu Ammar bin Yasir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ingat ketika aku dan engkau ya berada di atas onta, kita junub, ya. Adapun aku bergulung-gulung seperti ya hewan bergulung-gulung di tanah, dan kamu tidak sholat. Ketika aku sampaikan kepada Nabi bersabda, innama kana yakfika hakada, cukup bagimu hakada itu tayammum. Sementara Umar lupa, padahal pernah mengalami peristiwa itu, tapi karena lupa, bisa karena lupa. Ya, manusia tempatnya lupa, para jamaah rahmati Allah. Ya. Kemudian juga karena yang berikutnya pemahaman. Tidak sama di dalam memahami sesuatu, ya, tidak sama di dalam memahami suatu. Ya. Seperti apa contohnya? Nabi bersabda kepada para sahabat ketika pulang dari perang Al-Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah seorang dari kalian sholat asar kecuali sampai pada Bani Quraidah. Ya, fa adraka ba'duhum al-asr fi tariq. Kemudian sebagian dari mereka masuk waktu asar sementara masih di jalan, belum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, la nusolli hatta na'tiha, kita tidak akan sholat ya kecuali sampai di Bani Quraidah. Yang lain mengatakan, bal nusolli lam yurid minna dzalik, kita sholat karena Nabi tidak bermaksud seperti itu, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Nah, ini memahami dua perbedaan ini, ya. Fadzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi tidak tidak memarahi kedua kelompok tadi. Nah, ini berbeda di dalam memahami khabar. Ini hadis, ya, riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Ini dalam memahami suatu persoalan. Nah, tentu saja yang memiliki otoritas untuk memahami hal tersebut siapa? Para ulama yang sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Ya. Yang mereka memiliki ilmu yang banyak. Nah, kita tersajikan dengan pendapat-pendapat mereka. Bukan kita yang berpendapat, tapi kita memilih pendapat. Ya, kalau memang sudah memiliki syarat yang dimiliki oleh seorang ulama mujtahid, ya silahkan. Ya, silahkan. Kemudian berpendapat sendiri. Tapi kita tidak memiliki syarat-syarat itu, sehingga kita menimbang, oh ulama A ketika sujud menggunakan hadis yaitu Wa'il bin Hujr. Yang satu menggunakan hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis Abu Hurairah, turun tangan dulu sebelum lutut. Wa'il bin Hujr, turun lutut dulu sebelum kedua tangan. Enggak Ustadz, saya pakai dua-duanya bersamaan. Silahkan. Lu atau ikut dua-duanya bergantian. Bagaimana? Adakah pendapat begitu? Juga ada.
Tapi apakah itu ya pilihan yang benar? Nah, tinggal bagaimana sudut pandang masing-masing lah. Karena ketika mereka para ulama menyampaikan argumentasi masing-masing, kemudian kita punya alat untuk menimbang argumentasi tersebut, kemudian kita condong kepada salah satu pendapat dengan bahasa yang sopan, tidak angkuh, tidak congkak, nah, baru kita mengatakan ini yang kuat, ini yang rojih. Allahu a'lam bissawab. Pendapat fulan. Kalau ulama yang lain mengatakan, kalau memang sudah sekelasnya ulama, maka pendapat saya begini, kultu, pendapat saya begini. Silahkan, dengan dasar begini. Kalau kita, dasarnya ini. Nah, kitanya di sini ada dua memang, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dua. Kalau kita sebagai tholib diberikan kemampuan untuk menimbang, maka kita boleh seperti itu. Dan kita ini belajar ingin meningkat, terus meningkat. Yang tadinya kita takbir ikut-ikutan, sekarang sudah dengar dalilnya. Ya. Apalagi pegang kitabnya, menyimaknya, memberikan catatan kepadanya, diambil pandangan-pandangan para ulama, kemudian baru mengambil sikap, saya cenderung kepada pendapat ini. Ini adalah tholib, pelajar. Makanya disebut dengan tholibul ilmi. Nah, kita selalu ingin menuntut ilmu, sehingga sedikit demi sedikit kita itu keluar dari zona taklid. Sedikit demi sedikit menuju kepada zona ittiba. Nanti insya Allah, ya insya Allah mudah-mudahan selesai 2 pertemuan ini saja insya Allah, ya. Dan selanjutnya ingin kita bahas kitab lain, mudah-mudahan terutama wali murid. Ya, ini umum kajian yang mengadakan komite, mudah-mudahan bisa semangat, ya, insya Allah. Kemudian sebab perbedaan ulama yang lainnya adalah adanya apa? At-ta'arud bainal adillah. Pertentangan, adanya pertentangan antara dalil. Adanya pertentangan antara dalil. Sementara surat An-Nisa ayat 82 tadi sudah kita dengarkan bersama, sebenarnya tidak ada pertentangan antara dalil, ya. Tidak ada pertentangan antara dalil. Yang ada pertentangan adalah apa? Pendapat dan pemahaman para ulama tadi, ya. Dan kalau ada pertentangan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul, ya. Dalam firman Allah, ya, kalau kalian bertentang dalam surat An-Nisa 59, ya, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, ya. Wahai orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri dari kalian. Kalau kalian berselisih, kembalikan, ya, berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada kitabullah, kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Nabi. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Para jamaah rahmati Allah, ketahuilah, ya, mengembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan Sunnah. Lo sama-sama Ustadz berpegang Quran dan Sunnah. Lah disinilah dimana letak pertentangannya. Para ulama
punya jalan, punya cara. Ada 4 cara para ulama. Pertama apa? Al-jam'u bainal adillah. Dikumpulkan semua dalil. Karena apa? Karena Quran dan yang lainnya itu tidak boleh ditinggalkan satu dengan yang lain. Begitu pula dengan hadis. Sehingga kalau masih bisa diamalkan dua-duanya diamalkan. Ini siapa yang menuntun? Ya para ulama. Nah, namun di sini kita, kalau saya boleh memberikan permisalan dengan masakan, ya, ada orang yang disajikan makanan, pokoknya makanlah. Ini makanan apa? Sudahlah, pokoknya makan, selesai. Ya, pokoknya makan. Ada pula, ini apa makanan apa kok enak? Oh, ini namanya soto. Oh, ini namanya rawon. Ini namanya kebuli dan lain sebagainya. Oh. Yang berikutnya, ini makanan apa? Kok enak? Kebuli. Bagaimana bikinnya? Oh, begini bikinnya. Bukan disuruh bikin sendiri, cuman pengen tahu. Nah, ada yang sudah bisa bikin kebuli sendiri. Ada yang bisa memvariasi di mixer kebulinya dengan macam-macam. Nah, ini kalau boleh saya berikan permisalan. Nah, kita itu masih pada tahapan tinggal milih makanan apa ini. Semuanya makan saja. Itu. Atau yang kedua, ini makanan apa? Oh, ini soto, enak, ya. Racikannya apa, resepnya begini, tapi bukan membuat sendiri, tapi tahu. Oh, begitu koki bikin ini. Oh, begini ulama, ya. Nah, akhirnya kita memilih pendapat, ya. Pendapat mana yang lebih kuat, ya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa apa? Idza kana al-muslim indahu minal ilmi ma yastati'u bihi an yuqarin baina aqwalil ulama bil adillah wa tarjih bainaha wa ma'rifatil aswa wal arjah wajaba alaihi dzalik. Apabila seorang muslim dia punya ilmu, alat, mampu untuk perbandingan madhab, perbandingan pendapat dengan dalil, dan bisa merojehkan mana pendapat itu, ya, mengetahui mana lebih benar, mana lebih kuat, wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Nah, kelas pertama ini bertingkat-tingkat. Kita ingin masuk ke golongan pertama ini. Meskipun barangkali tingkatan paling rendah itu apa? Dengar pengajian dengan telinga, ada dalilnya. Ya. Kalau tadi mengatakan tidak sah loh sholat gak baca Al-Fatihah. Kalau sholat harus baca Al-Fatihah loh. Yang satu mengatakan, oh gak masalah, gak baca Al-Fatihah. Enggak, saya Al-Fatihah. Nah, ada ini tingkatan pertama. Yang kedua, mendengar la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah, hanya dengar. Yang kedua, yang ketiga, dengar dan baca. Plus dengan keterangannya. Nah, disinilah tingkatan-tingkatan yang kita tidak sadar. Ya, ada yang selalu posisinya cuman mendengar. Kalau Imam Syafi'i dengar langsung hafal. Kalau Pak Syafi'i dibolak-balik gak hafal-hafal. Ya, Imam Ahmad punya musnad. Ahmad yang ini gak ada, gak bisa. Tapi kita mau naik kelas atau tidak? Oh enggak Pak Ustadz, ya gak ada masalah. Nilai masing-masing milik kita.
Tapi masuk kelas lumayan, masih ada di kelas. Ya, daripada tidak ada di kelas. Gitu. Dapat barokahnya masjid. Mendengar. Sehingga apa? Keluar tahu dan paham secara global. Hanya global taunya. Global. Ada keluar dari masjid, taunya lebih daripada global. Dia melihat, dia membaca, dia mendengar. Lebih lagi dia menulis dan mencatat. Lebih lagi dia diskusi, lebih lagi kejar lagi. Nah, itulah kita ingin naik seperti itu. Tinggal kita bagian yang mana. Dengar, keluar, ditanya, wah pokoknya ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya pokoknya. Nah ini. Nah, tentu kita ingin meningkat dari itu, para jemaah. Ya. Nah oleh sebab itu kajian Bulughul Maram pagi tadi sengaja saya tidak liburkan. Ya alhamdulillah jemaah tetap istiqomah untuk hadir ya, dan bawa kitabnya memang. Bawa kitabnya. Nah kajian kita seperti ini, oh betapa para ulama itu berusaha sekuat tenaga mereka untuk menjelaskan kepada kita. Ya. Mereka yang meramu nasi kebulinya, kita bukan, kita hanya menikmati. Nah, ada yang hanya menikmati, yang penting makan enak, atau yang penting kenyang, ada. Ada orang makan, derajatnya, tingkatannya yang penting kenyang. Ada tingkatnya, bukan yang penting kenyang, tapi menunya bergizi. Ada lagi, ya tahu nama makanannya. Ada lagi tahu sampai periksa, kan kalau bilang ingredient ya, apa ingredient ya? Yaitu susunan komposisi. Wah ini zat ini enggak ini, ada yang seperti itu. Oh kalau sudah belajar terus sampai jadi produsen. Nah produsen itu lah ulama. Dia memproduk hukum, istinbat. Istinbat itu artinya produk hukum, jadi produsen. Kita masih konsumen, tapi konsumen yang cerdas. Nah ini konsumen yang bukan suka micin. Ya, kalau yang suka micin, ya itu, wah itu beda ulama, itu beda pendapat, nggak apa-apa. Kalau orang dulu ini sunnah, sekarang ini sunnah ini, akhirnya gitu hasilnya. Kalau orang dulu ini sunnah ini, kalau kita sekarang ini sunnah. Nah bagaimana dalam proses belajar kita ini sunnah, nah itu kita hargai, kita muliakan. Nah ini para jemaah, ya. Jadi yang pertama golongan tadi dibagi dua, yang mampu untuk memahami perbedaan para ulama dan mencari dan menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Itu pun juga bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan kita, tingkatan paling rendah barangkali setiap ada perbedaan di dalam ibadah, kita berusaha untuk mengetahui, oh ya saya memilih lutut dulu turun. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Ustadz Fulan begini-begini. Dan itu rojih dan bagi saya masuk. Ya silahkan. Nah masalah bagi saya masuk itu loh jadi persoalan. Bisa masuk apa tidak? Masuk Ustadz, tapi keluar lagi. Nah itu lain lagi. Ya, bukan hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi apa? Ngobos. Ya, ngobos itu semua pori-pori, masuk beleng langsung hilang. Nah, tingkatan kita masuk beleng langsung hilang, atau tingkatan kita masuk keluar telinga kanan keluar kiri, atau masuk kemudian ngendep agak lama dikit, ya. Kemudian karena terlalu panas menguap, atau bisa membeku dan mengkristal. Itu. Coba kalau kita akui, ya kita sadari, pasti kita berada pada tingkatan yang mana itu. Nah, ini. Sementara memang kita diperintahkan, yaitu apa? Untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah,
wa idza qila lahumuttabi'u ma wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Al-Baqarah 170. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Baqarah 170. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, Quran dan hadis, tentu saja jawaban mereka, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa, tidak dapat hidayah. Ini juga para ulama menjadikan ayat ini sebagai apa? Wajibnya namanya al-ittiba'. Ittiba'. Kalau para sahabat mengatakan ra'aitu Rasulullah, melihat Rasulullah, langsung. Sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda. Nah, kalau kita harus mendengar di sini hadis, membaca, memahami. Oleh karena itu tidak lepas dari 4 para jemaah. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyara ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihi sampai paham dan mengamalkan. Tidak mungkin paham kecuali baca. Baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Nah, membacanya juga bertingkat-tingkat tentu saja sampai bisa menghasilkan pemahaman. Bertingkat-tingkat para jemaah. Nah, oleh karena itu mari kita semua bersemangat ya untuk menuntut ilmu, dan kita bersyukur, berterima kasih kepada para ulama yang telah menuntun kita. Ya, yang telah menuntun kita. Ini jadi ada pertentangan dalil ya. Ya, contohnya juga pertentangan dalil antara menggerak-gerakkan dan tidak. Ya, antara juga menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak. Ya. Itu namanya ikhtilaf tadad. Perbedaan yang bersifat pertentangan. Ada namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan variasi. Ya, seperti bacaan Quran dengan qiraah sab'ah. Itu namanya ikhtilaf tanawu. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Itu. Nah, dengan kita mengaji kita akan tahu dan kita akan tenang. Nah, tahunya kita memang bertingkat-tingkat. Enggak, saya ikut Ustadz Fulan memilih turun lutut dulu. Enggak, saya Ustadz Fulan tangan dulu. Saya Ustadz Fulan tidak menggerakkan, Ustadz Fulan menggerakkan. Itu tingkatan paling rendah. Tapi ngaji masuk. Ya. Ada juga tahu, oh ya, baca hadisnya, dengarkan hadisnya. Ada juga sampai kepada ya karena Ustadz pasti menjelaskan. Ketika belajar fikih pasti menjelaskan. Ya. Memang ada pendapat kalau sudah ngaji ya sudah plek. Ini. Cuman masalahnya sekarang ya, sekarang itu sudah banyak kajian, sudah banyak masalah ini. Akhirnya apa? Terkesan bagi orang yang tidak melihat dan memahami perbedaan yang ada di antara para ulama, seakan-akan pendapatnya itu ya yang pendapat yang bagi dia benar, yang paling benar. Ya. Nah, kita mengarah kemana? Oh, ini yang rojih begini, ini marjo. Dengan apa? Dengan dalil. Kembali kepada surat An-Nisa ayat berapa tadi? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul. Gimana caranya? Ulama itu pertama
digabung semua dalil bisa dijalankan semua, tidak. Itu harus dilakukan. Pertama jalannya itu al-jam'u bainal adillah. Apa contohnya? Contohnya masalah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa berhidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah ngasih hidayah kepada yang Allah sukai, yang Allah kehendaki. Ayat mengatakan yang lain, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Yang satu Nabi dikatakan tidak bisa ngasih hidayah, yang satu engkau bisa ngasih hidayah. Nah, ini digabung semua bisa. Yang satu hidayahnya apa? Hidayatul irsyad, satunya hidayatul taufik. Nah, itu ulama semua begitu. Bisa nggak digabungkan satunya ini turun lutut sama tangan dulu, ya? Nah, tentu bisa beda pendapat nantinya. Nah, kita para jamaah rahmati Allah ketika belajar itu, ya ustadznya menjelaskan, ketika ngaji di sana dijelaskan ini yang rojih, ketika ngaji di situ dikatakan ini yang rojih, bisa berbeda. Nah, dari sanalah para jamaah rahmati Allah, ketika kita sedikit demi sedikit belajar dan belajar, insya Allah ya, ketika memilih pendapat itu tidak semaunya kita dituntun. Dengan demikian sementara kita kan harus, misalkan istri antum ini pakai cadar atau tidak, kan ulama berpendapat, ya, istri saya nggak perlu pakai cadar, enggak, istri saya pakai cadar, misalkan ya, misalkan ini. Artinya apa? Artinya kan pasti dilakukan. Silakan ketika nggak pakai cadar tahu dalilnya. Karena tahu dalil itu akan mengangkat derajat kita. Sementara kita sudah berusaha menuntut ilmu, kita punya ada gurunya, ada ustadznya, bisa munakosah. Sehingga apa? Ketika mengambil pendapat itu benar-benar kita tahu alasannya. Ini. Dan tahu alasannya itu, tahu dalilnya. Dengan demikian tentu akan berbeda para jemaah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masa kita selalu posisi yang kedua? Yaitu apa? Yang kedua, wa amma idza kana al-muslim laysa indahu min al-ilmi ma yastatu bihi tarjih baina aqwal ulama fa hadha alaihi an yas'al ahlal ilmi alladhina yusik bi ilmihim wa dinihim wa ya'mal bima yaftunahu bih. Kalau seorang muslim dia tidak memiliki ilmunya, tidak mampu untuk mentarjih perkataan ulama, bertanya kepada orang yang berilmu, yang dia percaya ilmu dan agamanya dan mengamalkan apa yang difatwakannya dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga ulama memberikan penjelasan madhabnya orang awam, madhabnya muftinya. Kita apakah harus selalu terus berada di dalam posisi yang namanya taklid? Tentu tidak. Ini terangkat lagi, dapat ilmunya. Dalam hal lain masih taklid. Ya, dengan sabar kita nuntut ilmu, dapat ilmunya lagi. Dapat ilmunya lagi, dapat ilmunya lagi. Begitu seterusnya para jamaah. Sekarang jujur saja, sholat yang kita lakukan dari takbir sampai salam, berapa persen yang kita ketahui dari ilmu, baik bacaan maupun gerakan? Yang kita ketahui dari ilmu. Yang kita dari ilmu itu dengan cara apa? Pertama bisa dengan cara mendengar saja, ya. Kita duduk manis kita mendengar. Yang kedua dengan cara apa? Kita mendengar, kita membaca. Kemudian yang lain mendengar, membaca, memahami. Mendengar, membaca, mencatat. Mendengar, membaca, memahami, mencatat, munakosah. Sampai benar-benar pada akhirnya mendapatkan keyakinan yang kuat. Oh, saya kalau takbir begini, saya kalau rukuk begini, saya kalau sujud begini, meletakkan posisi lutut, kedua kaki, kedua tangan begini. Kadang kita nggak peduli, nggak usah Pak Ustadz, yang penting sholat. Ya nggak bisa begitu. Ya, bukankah orang yang sholat, saya sampaikan hadisnya, ini contoh para jemaah,
ya. Dan nanti bisa jadi wajib ain, bisa wajib kifayah. Ya, ini hadisnya saya bacakan. Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Rawahu Abu Daud dari Ammar bin Yasir. Sesungguhnya ada orang selesai sholat, ya, dan tidaklah dicatat oleh Allah pahala dari sholatnya kecuali ada yang mendapatkan pahala 1/10. Kalau 100, 1/10-nya cuma dapat 10. Ya, ada yang mendapatkan 1/9. Ada yang mendapatkan 1/8. Ada yang mendapatkan 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Ada yang cuma mendapatkan separuhnya, 50%-nya. Ya, kalau ujian nggak lulus, ya, jadi yang bahas 50%-nya, separuhnya. Hadis sahih oleh Abu Daud dari Ammar bin Yasir. Ini para jemaah. Nah, kita berharap kan ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Bagaimana tingkatan ikhlas, bagaimana tingkatan ittiba. Nah, ini kita mengkaji dan mengaji, ya, tingkatan ittiba tersebut. Paham di sini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, dituntunlah oleh guru, oleh ustadz di situ. Ustadz, saya memilih pendapat ini. Apa saudara memilih pendapat tersebut? Berarti Anda tahu ada ulama berpendapat, oh iya, apa saja pendapat itu? Terus antum milih ini kenapa? Lain. Ya. Ada yang menjawab, ya penting saya ikutin ustadz fulan. Saya ikutin ulama fulan. Ya boleh, nggak masalah. Boleh. Ya. Tapi ustadz bukan ulama. Dia ngikuti ulama, pendapat ulama, dia memilih, dan kita karena dia bisa menjelaskan pendapat A itu lebih kuat dan bisa dicerna, kemudian dipahami dengan mudah, menenangkan hati, ya saya pilih pendapat itu. Nah, ketika kita proses ke sana, berarti kan tidak hanya sekedar ngikutin seseorang. Ketika tidak hanya sekedar mengikuti alias taklid kepada seorang, tapi kita ittiba, mengikuti dalil, bahkan sebenarnya pemahaman, tentu akan berbeda para jemaah. Berbeda dalam hal apa? Dalam semangat kita beribadah. Berbeda dalam apa? Insya Allah pahalanya di sisi Allah. Ya. Nah, dengan demikian kita itu selalu mencari tahu dan menjadi orang yang kepo, kata anak sekarang. Kepingin info, tapi infonya Quran dan Sunnah. Akhirnya terbiasa. Ketika bersemangat begitu, dibuka oleh Allah Ta'ala jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh dalam kami, dibuka, dimudahkan. Bulughul Maram terjemahan itu insya Allah murah. Berapa harganya Bulughul Maram terjemahan? Paling nggak nyampe 100.000. Tapi kalau tidak dimudahkan, ya nggak dapat. Ya, meskipun nggak punya duit bisa dapat. Meskipun belum tahu tempatnya, cari info dia. Dimudahkan. Akhirnya apa? Dibaca. Ketika kajian disimak hadis-hadis itu. Nah, tentu beda. Mata kita dapat pahalanya, telinga kita dapat pahalanya, tangan kita dapat pahalanya. Kemudian setelah itu diwujudkan dalam bentuk praktek amal nyata. Nah, ketika diamalkan, sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, pernah membahas, berulang-ulang, akhirnya mengkristal para jemaah. Ya, akhirnya mengkristal. Kalau kristal, insya Allah nggak mudah cair kecuali jambu kristal.
Kalau jambu kristal cair. Ya, antum tahu jadi apa kira-kira? Sudah habis. Ini kristal, mengkristal. Nah, ilmu itu harus mengkristal. Meskipun apa? Meskipun dibaca setiap hari. Seperti kita baca Al-Fatihah, mengkristal sudah. Mau merem, mau apa, baca Al-Fatihah. Nah, kita tingkatkan itu sedikit demi sedikit. Inilah para jamaah rahmati Allah, ya. Nah, itu ya sebab perbedaan. Yang terakhir, ya, yang menjadi sebab perbedaan adalah perbedaan ulama al-ikhtilaf fil qawaid al-usuliyah. Perbedaan ulama dalam masalah kaidah usulnya. Ya, kaidah usul. Contoh, ya, contohnya ulama sepakat sumber hukum dalil 4 disepakati. Disebut dengan al-adillah al-muttafaq alaiha, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada al-adillah al-mukhtalaf fiha, sumber dalil yang berbeda ulama. Apa? Al-maslahah al-mursalah, ya. Al-istihsan. Apalagi? Qaulus sahabi, ya. Saddud dari'ah. Karena perbedaan usul, hasilnya berbeda. Apa itu sistan Ustaz? Memang bukan tempatnya untuk dibahas detail. Apa al-maslahah al-mursalah, apa saddud dari'ah. Tapi di sini Imam ingin sampaikan sehingga itu melahirkan apa? Ya Allah, mereka para ulama betapa banyak, betapa besar ya usaha mereka sehingga kita bersyukur dan menghormati para ulama. Ya, ini akan menjelang zuhur ya. Silahkan ya sikap sekarang ya. Sikap kita ada 2 tadi. Yang pertama, yang mampu dan memiliki kemampuan untuk membahas perbedaan ulama, silahkan, bahkan wajib kata beliau. Yang tidak mampu taklid, tentu ketika dibahas ada orang yang diajak membahas, seperti kajian dibahas, turun tangan dulu atau lutut dibahas, ya, sehingga meningkat ilmunya. Bahkan dibacakan ketika mengangkat 2 tangan dibacakan, ketika baca tahiyat dibacakan. Tadi pagi baca apa? Sholawat kepada Nabi dibahas. Apakah membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ada ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada ala ali Ibrahim dibahas. Oh, dia tahu, dapat ilmunya. Apakah dapat pahala? Tentu saja tidak demikian. Dapat pahala insyaallah. Kemudian menenangkan hati. Ya. Nah, ketika kita belajar, itu pun saya sampaikan tadi bertingkat-tingkat. Ada yang hanya duduk mendengarkan saja. Tentu akan berbeda dengan duduk, mendengarkan, dan membaca. Akan berbeda dengan duduk, mendengarkan, membaca, dan memahami. Berbeda dengan duduk, mendengarkan, membaca, memahami, mencatat. Berbeda dengan mendengarkan, duduk, mendengarkan, membaca, memahami, mencatat, mendiskusikan. Sampai pada akhirnya kesimpulan. Nah, tentu itu tingkatan-tingkatan. Kalau itu yang ada, insya Allah ilmunya meningkat. Ya, meningkat. Baik, karena sudah menjelang zuhur, ada pertanyaan? Ya, ya ada pertanyaan? Ya, yang langsung dulu. Assalamualaikum. Berpegang dengan satu madhab, ya. Iya. Iya. Jadi begini, dalam memahami fikih harus berpegang kepada satu madhab
Maka jawabannya adalah bisa salah, bisa benar. Ya. Bisa salah, kenapa? Karena pendapat di dalam satu madhab bisa salah. Seperti Imam Malik yang berpendapat tidak ada puasa Syawal. Ya. Karena menurut beliau nanti bisa dianggap nyambung dengan Ramadan. Sementara ada hadis yang sahih. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Ini. Kalau berpegang teguh pada mazhab Imam Malik, maka tidak puasa Syawal. Ini contohnya. Demikian juga dengan Imam Asy-Syafi'i misalkan. Namun benar dalam pengertian ketika orang itu mempelajari usul-usul yang ada di dalam mazhab tersebut sehingga dia memiliki kesinambungan ya dalam hal madhab ya. Dan bukan berarti ketika belajar dengan satu madhab kemudian dia mengambil pendapat madhab dengan meninggalkan dalil-dalil yang jelas sahih dan bertentangan pendapat madhab tersebut ya. Itu ada yang mengatakan bahwa kita anti madhab. Siapa bilang ya tidak demikian? Kita menghormati menggunakan perkataan Syekh Muhammad ya, Amin Asy-Syinkiti. Beliau mengatakan kami cinta kepada para ulama terutama kepada 4 madhab, tapi kebenaran lebih aku cintai. Nah contoh Imam Malik mengatakan puasa Syawal tidak ada ya. Abu Hanifah mengatakan tidak masalah tidak pakai wali. Tentu tidak bisa. Ini. Makanya kata Imam Malik, kullu ahadin yukhad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali pemilik kuburan ini, yaitu menunjuk kepada kuburan kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. Nah, lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya kitab Syarah Zadul Mustaqni, ya, Syarhul Mumti. Beliau banyak berbeda dengan madhab beliau dan beliau Hambali. Beliau Hambali. Ya. Nah, ketika kita mengaji, ya, kita pahami dalil Quran dan Sunnah, ya, sebagaimana yang memang kita lakukan itu, ya, maka apa? Kita sudah punya sandaran. Berbeda dengan hanya ucapan saja, pendapat, ya, di mana sudah banyak terkoreksi tadi contoh-contoh bahwa pendapat itu bisa benar, bisa salah. Ini, ya, bukan berarti kita anti madhab. Kita akui madhabul al-arba'ah, kita akui, ya, bukan berarti anti madhab. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Oh ini sebentar. Mohon dijelaskan kenapa ada ulama disebut dengan Syekhul Islam, mengapa demikian? Juga ada ulama disebut belakangnya dengan Al-Syekh, ya. Yaitu gelar, ya, yang diberikan oleh orang, ya, kepada ulama tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Apa Syekhul Islam? Syekhnya Islam, yaitu orang yang punya jasa yang sangat besar karena ilmunya. Ya. Kalau Al-Syekh itu alu keluarganya Syekh. Ya, dimaksud apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, seperti Syekh Soleh Al-Syekh. Ya, itu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Afwan Ustadz, di luar tema, bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu menyuruh mendatangi ustadz yang tidak semanhaj? Ya. Ya memang ini harus bijaksana menghadapi seperti itu.
Bijaksana yang pertama adalah kita tahu bahwa memang menuntut ilmu itu ini bukan dari saya, dari para ulama terdahulu, kalangan salafus soleh. Seperti perkataan Abdullah bin Umar, dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk, fandur amman ta'khud, khud anil ladina istaqamu, wa la takhud anil ladina malu. Agamamu, hati-hati. Perhatikan kamu dari siapa mengambil, karena itu darah dagingmu. Nah ini, berarti di sini suruh hati-hati. Ya, ambillah dari orang istiqomah, jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Ini. Nah, bagaimana menyikap orang tua? Ya harus sabar, ya, harus santun, harus hikmah, tidak boleh menentang. Jangankan seperti ini, disuruh syirik saja tidak boleh kita menyakitinya. Ya, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk melakukan syirik, menyekutukan Allah, jangan taati, tapi tetap pergauli dalam kehidupan dunia dengan pergaulan yang baik. Jika hubungan suami istri tidak harmonis, ya, suami sering mengancam cerai saat marah, kata-katanya kasar, selalu menyalahkan istri, sangat protektif, bahkan kajian juga sering dilarang ikut. Saat marah sering mengusir istrinya, sehingga istrinya ke rumah ibunya. Ini curhat ya. Apakah pernikahan seperti itu masih harus dipertahankan? Terus mau kawin sama siapa? Bagaimana cara istri agar istri bisa bercerai dengan suaminya? Atau apakah istri harus tetap sabar walaupun disakiti terus hatinya? Ya. Kalau masalah talak, ya, itu di tangan suami. Kemudian kalau minta cerai tanpa ada alasan syar'i, tidak bisa mencium bau surga. Ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah, ya. Abu Daud dari Sauban maula Rasulullah. Siapapun wanita yang minta talak pada suaminya, ya, fi ghairi ma ba'sin, dalam urusan yang tidak boleh, yang tidak diizinkan syariat di sini, maka haram baginya bau surga, ya. Ya, yang diizinkan syariat seperti mungkin dia fasik, tidak sholat, tidak ngasih nafkah, ya, atau dolim dan lain sebagainya. Itu. Ini, ya. Seandainya tidak mampu, sementara celah untuk minta talak tidak ada namanya al-khulu', ya. Dan khulu' itu istri boleh dengan cara mengembalikan mahar, ya. Ya, kalau maharnya seperangkat alat sholat, bisa dibeliin 1 karung di pasar Tanah Abang. Tapi kalau maharnya mobil Mercy, tanah sekian hektar, emas sekian kilo, kalau gak mampu balikin, ya gak bisa khulu. Sementara talak dengan suami, ya. Nah, maka yang ada adalah apa? Sabar dulu. Hukum asalnya tetapnya pernikahan, ya, tetap langgeng, ya. Kemudian kalau memang takut, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakama min ahliha fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kalau kalian khawatir, ya, ini yang bertanya bisa dibuka firman Allah. Kalau kalian khawatir syiqaq, yaitu, ya, surat An-Nisa ayat 35, ya. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kalau kalian khawatir suami istri cerai, utus hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Hakim di sini bukan berarti hakim yang di pengadilan, tapi orang yang bijak yang mewakili suami dan mewakili istri. Itu. Untuk bisa apa? Mendamaikan. Sebelumnya kalau sudah seperti itu khawatir, ya bahkan bisa lebih parah,
Tapi harus orang bijak. Cari orang yang bisa diajak konsultasi. Jangan mudah curhat. Ya. Kalau salah curhat, kalau gua punya suami gituan gua tabok. Nah, itu bisa berantem suami istri. Dan tidak menutup kemungkinan salah curhat terjadi lebih parah, ya. Pak Ustadz mohon pencerahannya, mungkin ini di luar tema. Dulu waktu saya belum mengenal sunnah, kalau hati saya disakiti sama suami saya, kabur. Tapi setelah saya mengenal sunnah, saya hanya bisa menangis. Kok sama ini? Bila sedang sholat atau sendirian. Yang mau saya tanyakan, dapat ampunankah? Ya. Saya dari Allah atas perbuatan saya di waktu itu, Pak Ustadz. Insya Allah ya. Sabar dulu, sabar. Ya. Jangan langsung main cerai. Jangan langsung main kabur. Ya. Bijak dulu. Lihat. Memang kalau ada orang berseteru, pasti dia mendahului dirinya. Ya. Yaitu apa? Yang benar saya. Kalau ada perseteruan mengatakan yang benar orang, yang salah saya, semua begitu, insya Allah cepat damai. Tapi yang banyak apa? Yang benar saya, yang benar saya, yang salah kamu. Nah itu. Ya. Sebelum kita memutuskan pasti yang benar saya, harus bersabar, dilihat, dinilai, ya. Kemudian setelah tidak kuat, cari orang untuk konsultasi, ustadz atau siapa. Ya, orang yang bijak, jangan salah orang. Jangan semua dicurhati. Satu RT semua tahu keburukan istri. Satu kantor tahu semua keburukan istri. Satu RT tahu keburukan suami. Ya, ini jangan. Ya, jangan. Konsultasi kepada orang yang tepat sehingga tidak sampai memperuncing dan memperberat masalah. Tadi surat ya An-Nisa berapa? 35. Ya, 35. Kalau kalian khawatir suami istri cerai, utus hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri. Hakim siapa? Orang yang bijak, orang yang bijaksana. Ya, baiklah, insya Allah selesai kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tetap bersemangat di dalam tholabul ilm. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.